Pada kesempatan ini kita akan membaca teks, membaca file dari aset yang berformat JSON. JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation yang merupakan protokol atau format data yang digunakan untuk menyimpan maupun transportasi data. Format JSON banyak digunakan untuk pengiriman data melalui network karena formatnya ringkas, berupa pasangan key value, dan berupa teks ASCII yang bisa kita baca dengan mudah. Pertama, kita akan menampilkan teks JSON ini sebagai teks biasa menggunakan metode kita terdahulu untuk membaca teks ASCII. Kemudian yang kedua, kita akan membaca JSON ini sebagai kumpulan objek data dan menampilkannya sebagai list. Langkah yang kedua atau hal yang kedua inilah yang biasa dilakukan untuk memproses data JSON, baik yang kita baca secara lokal maupun secara remote dari server. Kita akan mulai aksi pertama kita, yaitu menampilkan data JSON sebagai teks biasa. Di sini kita tinggal mengganti parameter pada metode pembacaan teks di tutorial yang lalu. Misalnya pada pembacaan dan menampilkan teks menggunakan Future Builder ini, kita tinggal mengganti nama file beserta path-nya pada metode loadString, yaitu di sini. Pada metode loadString. Kita akan membaca file simple recipes JSON yang berada pada subfolder sampel data di aset kita. Sampel recipes JSON. Ya, tampilannya seperti ini, data JSON. Ini adalah kumpulan objek, suatu objek JSON, batasi dengan kurung kurawal, ya, ditutup seperti ini. Kemudian berisi key value. Seperti ini adalah key-nya, recipes. Ini adalah satu objek, dan di dalamnya value-nya berupa list dari objek juga. Jadi kita dalam JSON bisa bertingkat. Nah, di sini juga ini adalah satu objek. Jadi ada 8 objek recipes di sini. Setiap objek ini adalah key-nya ID, this image, title, duration, source, dan information. Dan ini ada 8 objek dari mulai dengan ID rec 1, kemudian ID rec 2, ID rec 3, ID rec 4, sampai ID rec 8. Jadi di sini ada 8 data di dalam file JSON ini. Baik, kita akan menampilkan sebagai teks pada langkah pertama ini. Kita tinggal mengganti di sini pada cara membaca teks ASCII yang pertama menggunakan Future Builder ini. Kita tinggal mengganti parameter pada loadString ini dengan aset sampel data sampel recipes.json. Kita save. Nah, kita lihat dia menampilkan teks ini. Nah, tetapi kita lihat bahwa hanya bisa menampilkan dari rec 1 sampai rec 2, dan ini ada error karena ini melebihi dari pixelnya. Data tersebut menampilkan datanya melebihi dari pixelnya. Bagaimana supaya kita bisa scrolling data ini? Maka untuk scrolling data kita wrap atau kita bungkus Future Builder ini yang menampilkan teks tersebut dengan cara kalau klik kanan atau kita tunggu sampai menu konteks menunya muncul di tanda ini, wrap with widget, kita klik dan kita menggunakan widget single child scroll view. Kita klik, ya, enter lagi, dan ini masih kita tambahkan lagi. Kita sama show contact action, alt enter atau klik show contact action ini, atau kita tunggu sampai muncul tanda lampu ini. Oke, kursor di sini, alt enter. Kemudian kita wrap lagi dengan widget expanded. Ya. Dan enter lagi karena ini juga childnya juga kita konfirmasi. Ya. Jadi di sini kita di dalam kolom kita bisa dengan expanded akan disesuaikan dengan ukuran dari window-nya, ya.
Oleh kolom akan disesuaikan dengan memenuhi semua sisa space yang ada di dalam kolom ini. Jadi untuk menampilkan ini, untuk scroll view, kita bungkus atau kita wrap dengan single child scroll view, dan kemudian kita bungkus lagi atau kita wrap dengan expanded. Kemudian kita save. Nah, di sini kita bisa scrolling data kita. Oke, kita juga bisa melakukan hal yang sama pada cara yang kedua ya, di sini menggunakan baca teks offset ini. Baca file teks cara yang kedua, kita juga tinggal mengganti parameternya ini asset sampel data sampel recipes.json. Kemudian kita save. Nah, sama untuk yang bagian yang kedua ini, kita bungkus baca teks aset ini dengan kursor di sini, kemudian klik Alt Enter, kemudian wrap with widget single scroll view, single child scroll view, kemudian kita enter ini karena kita konfirmasi childnya. Setelah itu kita tempatkan kursor di single child scroll view dan kita bungkus lagi, kita wrap lagi dengan expanded. Alt Enter, wrap widget expanded, dan kita enter lagi untuk kita konfirmasi untuk childnya, dan kita simpan, save. Nah, kita lihat sekarang tidak ada tanda kuning lagi yang merupakan warning error, dan kita bisa melihat membaca dan menampilkan teks cara satu. Kita bisa scroll, juga membaca file teks cara dua, kita juga bisa scroll di sini datanya. Fungsi expanded di sini adalah widget yang ada di dalamnya akan memenuhi sisa space yang ada di dalam kolom. Jadi kita gunakan ini kalau supaya tidak ada error window yang kita tampilkan di kolom ini. Kemudian single child scroll view kita gunakan untuk scrolling ini pada tampilan teks kita. Demikian, dan untuk berikutnya nanti kita akan melakukan langkah yang kedua, aksi yang kedua, yaitu menampilkan data JSON sebagai list dari objek.